Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai topik stoikiometri. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya jika kalian berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang diterima dapat lebih mudah dicerna dan bermanfaat gitu ya. Stoikiometri ini erat kaitannya dengan materi-materi yang telah kita pelajari sebelumnya, terutama mengenai persamaan kimia dan hukum-hukum dasar kimia. Yang baik itu hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, hukum perbandingan berganda, perbandingan volume, maupun hipotesis Avogadro. Nah, ini untuk peta konsepnya. Stoikiometri merupakan perhitungan kimia ya. Membahasnya itu massa atom atau massa molekul relatif dan konsep mol. Ini digunakan untuk menentukan kadar zat, jumlah partikel, massa molar, volume molar gitu ya, dan sebagainya. Itu ditentukan itu dalam persamaan kimia gitu. Pertama, kita mulai dengan pengertian stoikiometri. Stoikiometri merupakan bidang studi yang mengkaji mengenai jumlah zat yang digunakan dan hasil yang dihasilkan dalam reaksi kimia. Stoikiometri ini menjelaskan mengenai hubungan kuantitatif antara unsur-unsur dalam senyawa dan reaksi kimia zat gitu. Jadi stoikiometri ini adalah membahas mengenai unsur-unsur yang ada dalam senyawa ya, ataupun unsur-unsur yang dihasilkan gitu atau digunakan dalam reaksi kimia gitu. Baik, dari benda-benda tersebut itu pertama dengan pertanyaan bagaimana cara mengetahui massa suatu benda. Cara yang paling mudah adalah menimbangnya. Contohnya sini ada besi ya. Cara kita mengetahui massa besi adalah dengan cara menimbangnya gitu. Nah, tapi benda-benda ini kemudian tersusun atas partikel-partikel atau zat-zat baik itu molekul ataupun unsur. Lalu, bagaimana cara mengetahui massa dari partikel penyusun suatu materi atau benda tersebut? Nah, itulah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai massa atom. Massa atom adalah massa dari suatu atom. Nah, satuannya adalah SMA atau satuan massa atom. Berdasarkan perjanjian internasional, atom karbon 12 dipakai sebagai standar penentuan massa atom. Massa satu atom C12 itu adalah 12 SMA, sehingga satu SMA itu didefinisikan sebagai suatu massa yang besarnya tepat sama dengan 1/12 massa dari satu atom C12. Nah, ini untuk persamaannya ya, itu satu satuan massa atom atau satu SMA itu sama dengan 1/12 dikali massa atom C12. Digunakannya C12 ini sebagai standar itu dikarenakan C12 adalah salah satu isotop yang paling melimpah di alam dan juga keadaannya itu adalah stabil gitu. Seperti itu. Nah, ini adalah tabel periodiknya. Jika dicermati ya dengan tepat gitu ya, jika kita lihat dengan cermat, ini di bawah lambang unsur atau di bawah nama unsurnya itu ada bilangan. Nah, bilangan ini itu menunjukkan nomor massa. Lantas bagaimana cara kita menghitung massa atom relatif suatu unsur? Setelah itu, ada satu fakta menarik lagi. Massa atom C12 adalah 12 SMA ya, seperti yang telah barusan dibahas. Namun, massa atom karbon dalam SPU itu tidak 12 SMA, tetapi 12,01 SMA. Mengapa hal ini terjadi? Nah, sebelum ke sana, kita akan membahas mengenai tadi massa atom relatif atau AR ya lambangnya. Massa atom relatif adalah perbandingan massa rata-rata satu atom suatu unsur terhadap 1/12 massa atom karbon C12. Cara menentukan massa atom relatif suatu unsur atau ARX itu ya, ini dituliskan seperti ini, nah, adalah massa satu atom X dibagi 1/12 dikali massa atom C12. Nah, dari pengertian kita mengetahui jika AR adalah perbandingan
Karena air merupakan perbandingan, itu menyebabkan air itu tidak memiliki satuan. Seperti itu. Air juga dapat dilihat di tabel periodik unsur, seperti yang barusan sudah kita lihat, dan selalu dicantumkan dalam soal itu. Nah, kelimpahan isotop atom. Besarnya harga air selain bisa ditentukan dari cara tersebut, juga dapat ditentukan oleh harga rata-rata isotop. Nah, sebagai contoh, di alam terdapat Cl35 dan Cl37 ya, dengan perbandingannya itu 75% dan 25% secara berturut-turut. Maka ArCl itu dapat dihitung dengan cara ArCl yang 75% dikali 35, yang ini massa ini dikali dengan persentasenya, dan yang 25% dikali 37. Jadi yang ini isotop yang 37 dikali dengan 25%. Maka akan didapat harga airnya adalah 35,5. Jadi hal ini juga menjawab kenapa tadi harga ARC itu tidak 12, melainkan 12,01. Nah, ini dikarenakan karbon 12 yang ditemukan adalah 98,9% dengan massa 12 atau isotopnya 12 ya. Ini untuk karbon 13 atau isotopnya 13 itu ditemukan 1,1% dengan massa 13,00335 SMA. Nah, jika dioperasikan seperti ini, itu diperolehlah tadi 12,01 ya untuk harga airnya. Selanjutnya ada contoh soal. Jika diketahui massa satu atom oksigen 2,7 dikali 10 pangkat min 23 gram, berapakah air atom O jika massa atom C adalah 1,99 dikali 10 pangkat minus 23 gram? Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah menulis rumusnya. Yang kedua adalah memasukkan ini angka-angka ini massa oksigennya dimasukkan. Nah, selanjutnya ini massa C-nya juga dimasukkan. Nah, untuk 10 pangkat minus 23 ini bisa kita bagi ya, sehingga akan habis nantinya. Lalu sisanya tinggal dioperasikan. Maka didapatkan jika air atom O itu adalah 16,283. Selanjutnya, bagaimana jika menghitung massa dari suatu molekul? Karena barusan kita masih menghitung massa dari satu atom. Nah, sebelumnya kita bahas dulu apa itu molekul. Molekul merupakan gabungan dari beberapa unsur dengan perbandingan tertentu. Unsur-unsur yang bersama bergabung membentuk molekul unsur. Sedangkan unsur-unsur yang berbeda itu membentuk senyawa. Nah, tidak semua senyawa itu berbentuk molekul, tetapi ada juga senyawa yang tersusun dari ion-ion. Massa senyawa ion ini dinyatakan dengan massa rumus relatif sebagai pengganti istilah massa molekul relatif. Tapi pada konsepnya itu dua-duanya sama ya, hanya beda nama saja. Selanjutnya, massa molekul relatif adalah perbandingan massa molekul unsur atau senyawa terhadap 1/12 dikali massa atom C12. Nah, secara matematisnya dinyatakan seperti ini. Jadi secara konsep tidak ada perbedaan antara AR dengan MR. Hanya saja untuk MR itu massa dari molekulnya atau dari senyawanya gitu ya. Seperti itu. MR juga merupakan jumlah total dari massa atom relatif dalam suatu molekul itu. Sebagai contoh adalah hidrogen. Hidrogen ini unsurnya airnya adalah 1. Sedangkan untuk molekulnya seperti yang kita ketahui di alam, misalnya hidrogen itu berada dalam kondisi H2 itu ya, bukan H-nya. Nah, molekul H2 ini MR-nya itu ya, massa molekul relatif atau MR-nya itu merupakan penjumlahan dari AR dari H. Ini hanya ada 2, maka MR-nya juga adalah 2 gitu. Seperti itu. Ini ya untuk rumusnya atau persamaan secara matematisnya. Ini contohnya. Berapa massa molekul relatif atau MR dari H2O dan H2SO4? Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah melihat susunan dari H2O. Seperti yang diketahui, H2O itu terdiri dari 2 atom H, ya, 2 atom H dan 1 atom O. Nah, selanjutnya
dimasukkan ke yang tadi 2 dikali ARH ditambah 1 dikali ARO. Nah, ini airnya dimasukkan dan didapatlah hasil jika MrH2O adalah 18,02 SMA. Nah, selanjutnya yang H2SO4 itu stepnya sama ya, caranya sama, yaitu membagi di H2SO4-nya ini, mengetahui susunannya, yaitu terdiri dari 2 atom H, ini 2 atom H, 1 atom S, dan 4 atom O. Caranya sama seperti tadi, ini tinggal dikalikan lalu dijumlahkan, dan didapat MrH2SO4 itu adalah 98,09 SMA. Jika di dalam soal-soal yang lain biasanya untuk harga AR-nya itu selalu dituliskan seperti itu. Jadi tidak perlu dihafal ya. Tapi kalau hafal itu juga lebih bagus. Nah, selanjutnya satuan jumlah zat. Di sini ada gambar garpu sama kertas. Nah, satuan jumlah zat untuk garpu sendiri itu banyaknya garpu itu sering dinyatakan dalam satuan lusin. Misalnya ini garpu ada 1 lusin, atau kertas ini ada 1 rim. Gitu. Lalu, apa satuan yang dapat menyatakan jumlah atom, molekul, atau ion? Nah, di sini muncullah konsep mol. Konsep mol itu menggambarkan hubungan antara partikel yang dinyatakan dalam satuan mol dengan massa atau volume zat. Jadi hubungannya itu antara partikel dengan massa atau volume, dan satuannya adalah mol. Jadi kalau ditanya mol itu apa? Mol itu adalah satuan. Seperti itu. Nah, konversi antara mol dengan massa itu dinyatakan dengan massa molar. Dan konversi antara mol dengan volume itu dinyatakan dengan volume molar. Nah, selanjutnya mol seperti tadi yang telah dibahas ya. Satuan sistem internasional untuk atom, ion, dan molekul adalah mol gitu ya. Jadi biasanya atom, ion, dan molekul itu dinyatakan dalam satuan mol gitu secara internasional ya. Suatu mol adalah banyak zat tersebut yang mengandung partikel atom, ion, molekul sebanyak bilangan Avogadro, itu 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi dalam 1 mol ini terdapat 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Sangat banyak sekali ya dalam 1 mol. Nah, ini kalau secara matematisnya jumlah partikel itu berarti N. N ini adalah mol, ya lambang untuk mol, dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Atau untuk mencari N adalah jumlah partikel dibagi ini bilangan Avogadro. Untuk bilangan Avogadro itu sendiri, bilangan Avogadro biasa dilambangkan dengan L. Dan untuk jumlah partikel ini dilambangkan dengan N besar. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada sebuah fakta baru, di mana semua bahan-bahan ini memiliki ukuran yang sama, yaitu 1 mol. Ya. 1 mol semuanya. Karena ini molnya sama, berarti partikelnya juga sama. Nih. Semua partikelnya sama. Ya, ini juga sama. Tapi ada sesuatu yang menarik di sini. Ada yang berbeda, yaitu di massa. Ini ada 79,9, ini ada 27, ini ada 200 gram, ini ada 63, dan sebagainya. Ini massa dari setiap bahan itu berbeda, padahal molnya sama, dan jumlah partikel yang ada pada bahan tersebut juga sama. Nah, ini menunjukkan jika jumlah partikelnya sama, maka massa zatnya itu belum tentu sama. Hal ini kemudian akan dibahas di massa molar. Massa molar, lambangnya mm, ini kecil ya di bawah, menyatakan massa yang dimiliki oleh 1 mol zat dan dinyatakan dalam satuan gram per mol. Ini masanya, satuan massanya itu gram per mol gitu. Nah, massa atom suatu unsur dalam satuan massa atom atau dalam satuan SMA itu sama dengan massa dalam gram pada 1 mol unsur tersebut. Jadi massa molar itu akan sama dengan AR gitu. Hanya saja untuk massa molar itu memiliki satuan yaitu gram per mol, sedangkan untuk AR itu tidak memiliki satuan.
tadi sudah dibahas. Nah, hal ini dapat dibuktikan. Ini massa 1 mol A sama dengan jumlah 1 mol atom A dikali massa rata-rata 1 atom A. Nah, jumlah 1 mol atom A ini adalah sebanyak ini partikelnya ya. Nah, ini ARA dikali 1/12 dikali massa 1 atom C12. Nah, massa 1 atom C12-nya juga ini dalam ukuran ini ya, jumlah partikelnya tadi bilangan Avogadro itu. Nah, ini yang ini dapat dibagi dengan ini sehingga habis. Yang 12 ini juga akan dibagi dengan ini. Sehingga untuk massa 1 mol A itu akan sebanding dengan ARA. Hanya saja memiliki satuan di sini, gram. Nah, ini faktanya ya, yang ada. Ini contohnya untuk Fe, airnya adalah 56 dan massa molarnya adalah 56 gram per mol. Begitu juga untuk yang lainnya, baik itu AR maupun MR, itu akan sama dengan massa molarnya. Seperti itu. Hanya saja tadi bedanya di sini itu tidak ada satuan, dan di sini itu ada satuannya adalah gram per mol. Nah, jika diketahui 1 mol A adalah AR A itu, lalu berapa jika X mol A itu berapa gram gitu. Nah, itu kita bisa bandingkan nih. Dibuat perbandingan seperti ini. Lalu dikali silang dan hasilnya akan seperti ini. Massa A itu kan ini ya, X mol A atau Na tadi, N untuk lambang dari mol, itu akan sama dengan massa A dalam gram dibagi massa molar A. Sehingga persamaan secara matematisnya seperti ini. Untuk massa molar adalah massa dibagi dengan mol gitu. Dan untuk molnya ini ya, massa dibagi dengan massa molar. Seperti itu. Ini perlu diberi kotak. Nah, ini untuk contohnya. Diketahui 6 gram urea dengan rumus kimia ini. Dan diketahui juga AR-nya H adalah 1, C12, N sama dengan 14, dan O 16. Tentukan yang pertama mol urea, dan yang kedua adalah jumlah partikel dari urea tersebut. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah menentukan MR dari urea. Nah, ini MR karena C-nya adalah 1, langsung aja tulis 12, ya airnya dijumlahkan ini semua ya. Ini O-nya ditulis 16, ini NH2 karena dalam kurungnya, ini dijumlahkan dulu. N, 14 ditambah H itu kan 1. 1 dikali 2, jadi 14 ditambah 2 dikali indeksnya, 2. Maka hasilnya adalah 60. Selanjutnya adalah mol urea. Seperti yang tadi dibahas, mol urea itu adalah massa urea dibagi massa molarnya. Massanya diketahui yaitu 6 gram, dan massa molar didapatkan. Karena ini adalah AR dan massa molar itu sebanding atau sama dengan AR, jadi dapat dijumlahkan itu dapat dibagi ya di sini 6 gram dibagi 60 gram per mol. Maka hasilnya ini satuannya dapat dibagi ya sehingga hilang dan molnya itu akan naik ke atas. Sini. Ini hasilnya adalah 0,1 mol. Ini satuan itu sangat penting ya dalam kimia ya. Jadi jangan lupakan menulis satuan ketika mengerjakan soal atau ketika melakukan apapun. Nah, sekarang menentukan jumlah partikel. Jumlah partikel caranya adalah tadi molnya, ini 0,1 mol, dikalikan dengan L atau bilangan Avogadro. Karena dalam 1 mol itu bilangan Avogadro-nya segini, jumlah partikelnya segini, maaf. Ini partikelnya dalam bentuk molekul ya, karena ini berupa molekul, senyawa molekul. Jadi tinggal dikalikan 0,1 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, ini hasilnya 6,02 kali 10 pangkat 22 molekul. Seperti itu. Selanjutnya ada topik tentang volume molar gas atau VM. Volume molar gas didefinisikan sebagai volume yang ditempati 1 mol gas pada suhu dan tekanan tertentu. Jika tadi
Massa molar itu adalah massa 1 mol, untuk volume molar itu adalah volume yang ditempati 1 mol gas. Gitu. Nah, di sini pada suhu dan tekanan tertentu. Nah, untuk penerapannya itu menggunakan rumus dari persamaan gas ideal. Yang mana kita ketahui persamaan gas ideal itu rumusnya adalah PV sama dengan nRT. Ini untuk molar gas itu sama dengan V per N. N di sini adalah mol. Untuk P-nya adalah tekanan, V-nya adalah volume, N-nya adalah mol gas, R-nya itu 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin, dan T-nya adalah suhu dengan satuan Kelvin. Jadi jangan lupa ya tadi suhu itu sangat penting. Jadi ketika dalam penjumlahan atau pengurangan, ketika kalian mengetahui satuan itu juga akan mempermudah kalian seperti itu. Volume molar gas adalah volume 1 mol gas pada suhu dan tekanan tertentu. Tadi udah kita bahas. Jika pengukuran dilakukan pada suhu 0 derajat Celcius atau 273,15 Kelvin dan tekanan 1 atmosfer, volume molar gas disebut dengan volume molar standar. Nah, mari kita hitung ya besarnya atau nilai dari volume molar standar. Menggunakan rumus ppnRT. Ini tadi P-nya itu adalah 1 atm, ini P adalah tekanan 1 atmosfer dikali V, ini belum kita ketahui atau yang dicari. Ini untuk molnya ada 1 mol jumlahnya, dan ini R. R-nya itu sudah tetap. Dan dikali dengan T-nya. T-nya nggak tertulis ya di sini. T-nya 273 Kelvin. Nah ini, maka V adalah 1 mol dikali 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin, atau ini bisa diangkat ke atasnya jadi per min 1. Angkatnya dikali 273,15 Kelvin dibagi 1 atm. Nah, untuk satuannya ini bisa dibagi, bisa dioperasikan sehingga satuan yang atm hilang. Yang Kelvin juga bisa, yang satuannya hilang. Yang mol juga bisa. Maka sisanya hanya perlu dioperasikan atau dikalikan, sehingga nanti hasilnya akan diperoleh jika volumenya adalah 22,4 liter. Nah, selanjutnya ada 2 kondisi suhu dan tekanan yang sering digunakan untuk menyatakan volume molar gas, yakni suhu dan tekanan standar atau STP serta suhu dan tekanan ambien atau ATP. Nah, ini perbedaannya ya. Untuk STP ini suhunya adalah 0 derajat Celcius. Sedangkan untuk ATP suhunya adalah 25 derajat Celcius. Ini untuk ambien ini maksudnya itu adalah suhu udara gitu ya, suhu udara normal. Atau biasa kita sebut di sini suhu kamar atau suhu ruang. Nah, karena suhunya berbeda, maka volume molarnya juga berbeda. Jika STP itu volumenya 22,4, maka jika ATP itu volumenya adalah 24,4. Gitu. Nah, ini STP sendiri merupakan kependekan dari Standard Temperature and Pressure, dan untuk ATP itu Ambient Temperature and Pressure. Nah, selanjutnya menurut hipotesis Avogadro, pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas dengan volume yang sama akan mengandung jumlah molekul yang sama. Pada T dan P tertentu, berarti ini T dan P-nya kita anggap sama, itu V1 per P2 akan sama dengan N1 per N2, ini mol ya. Nah, karena jumlah molekul itu tadi erat kaitannya dengan mol gitu. Akan didapat persamaan ini. Nah, ini ada contoh soal. Tentukan volume 2 mol gas, 2 mol, ingat. Gas nitrogen jika diukur pada STP, RTP atau keadaan kamar, atau tadi itu ATP.
Ini suhu 30 derajat Celcius dan tekanannya 1 atmosfer. Dan yang terakhir suhu dan tekanan yang sama, di mana 0,5 mol gas oksigen mempunyai volume 15 liter. Nah, ini pada keadaan standar ya. Tadi sudah dibahas jika volume molarnya pada keadaan standar adalah 22,4 liter per mol. Karena N-nya adalah 2 mol di sini, maka tinggal dikalikan saja. 2 mol dikali 22,4 liter gitu ya. Nah, dari sini molnya atau satuannya bisa kita operasikan atau bisa kita bagi. Jadi tinggal 2 kali 22,4 liter. Jadi selalu pastikan itu satuannya sama ya, biar bisa dibagi gitu. Atau biar bisa dioperasikan. Kalau beda itu disamakan terlebih dahulu. Nah, sekarang pada keadaan kamar, itu tadi volume molarnya adalah 24,4 liter, pengerjaannya sama, hanya perlu dikalikan, dan didapatkan 48,8 liter. Selanjutnya pada suhu 30 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Yang dihitungnya menggunakan PV sama dengan nRT. Untuk T-nya, karena ini dalam Celcius ya, diubah dulu ke Kelvin, itu 273 ditambah 30. Nah, ini untuk mencari V-nya. Lalu masukkan, tadi molnya adalah 2 mol ya, N-nya 2 mol, R-nya masukkan, lalu T-nya juga masukkan, P-nya juga masukkan, ya, tekanannya 1 atm. Lalu seperti biasa, ini satuannya bisa dioperasikan, sehingga bisa dianggap habis ya gitu. Ini berarti kalau satuannya sudah sama, ini semuanya bisa langsung dioperasikan. Dan hasil yang didapat adalah untuk V-nya adalah 49,692 liter itu. Nah, ini satuan yang tersisa tinggal liter gitu. Seperti itu. Nah, selanjutnya pada suhu dan tekanan yang sama, pada saat 0,5 mol gas oksigen, volumenya 15 liter. Nah, menggunakan rumus yang ini ya, V1 per V2 sama dengan N1 dan per N2. Ini hanya perlu dimasukkan. Jadi yang ini dimasukkan yang O2 dan N2-nya lalu dikali silang untuk mencari Vn2. Jadi Vn2 adalah VO2 per NN2 dikali NO2 dikali dibagi NN2 dikali VO2 gitu. Maka diperoleh hasilnya adalah 60 liter. Nah, selanjutnya ini ada bagian hubungannya ya. Dari mol ke jumlah partikel yang pertama tadi, untuk mencari jumlah partikel ini hanya perlu molnya dikali dengan bilangan Avogadro yang 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, dari jumlah partikel untuk mengetahui molnya ini hanya perlu jumlah partikel atau N itu dibagi dengan bilangan Avogadro, kan diketahui molnya. Dari mol ke massa, untuk mencari massanya, massa adalah mol dikalikan dengan airnya. Dikalikan dengan massa molar tadi. Dan untuk mencari molnya yang diketahui massa, itu hanya perlu massa dibagi dengan massa molar, maka akan diketahui mol. Nah, untuk pada volume gas non-STP, menggunakan rumus yang ini, yang PV sama dengan nRT ya. Dan pada gas STP, ini menggunakan yang N untuk mencari volume itu, hanya perlu mol dikali 22,4. Dan jika untuk mencari mol, ini yang ini. Hanya volume dibagi 22,4. Mungkin sekian untuk materi hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik, dan jika ada yang masih dibingungkan atau ingin ditanyakan, bisa dengan berdiskusi di
Google Classroom. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.